Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Zara Kinara dari kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Jessica Stefani dari kelas 6A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan mengambil tindakan terhadap pasukan gajah? Bukanlah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang terbakar. Maka mereka dijadikannya seperti daun yang dinamakan ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada tubuhmu saat puasa? Fase pertama, 0-4 jam. Tubuh sibuk mencerna makanan sahur. Dia fokus menyimpan energi. Fase kedua, 4-8 jam. Makanan di perut habis. Insulin turun drastis. Tubuhmu mulai membongkar tabungan gula di hati, glikogen. Untuk jadi tenaga, kamu mulai lapar? Wajar. Bensinmu lagi diganti. Fase ketiga, 8-12 jam. Gawat, tabungan gula habis. Tubuhmu terpaksa melakukan switching dari mode bakar gula beralih ke mode bakar lemak. Disinilah berat badanmu mulai turun sebenarnya. Fase keempat, 12 jam ke atas. Ajaib, otakmu tajam karena bahan bakar keton. Sel tubuhmu mulai memakan sampah protein rusak. Autofagi, hormon awet muda, HGH, melonjak drastis melindungi ototmu. Siap buat Ramadan besok? Sudah selesai tayangannya. Kok lemas? Pada saat berpuasa, tubuh kita memang terasa lemas. Namun, itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita. Justru, itu karena Allah sangat sayang kepada kita. Sesuai dengan tema kita pada kali ini, bulan Ramadan, bulan kasih sayang. Namun, sebelumnya akan Bapak sampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jagakarsa, tubuhnya sampai berkeringat. Meskipun kita sedang berpuasa, kita harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anak dan hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, tidak ada yang patut terbesit dari hati kita dan tidak ada kata yang patut terucap dari lisan kita selain kata syukur alhamdulillah. Pada saat ini kita senantiasa diberi karunia nikmat, baik nikmat iman, Islam, nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita sehari-hari. Khususnya pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang sudah beberapa hari ini kita laksanakan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang mencintai dan dicintai beliau, sehingga
kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil kiamat nanti. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa puasa merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai muslim yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat adalah banyak sekali hikmah atau manfaat dari kita melakukan puasa yang kita laksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan. Dalam tayangan video tadi, kita telah sama-sama menyaksikan bahwa kondisi tubuh kita dalam berpuasa itu merupakan sistem yang sedang merawat tubuh kita akan menjadi lebih sehat lagi. Namun itu bukan satu-satunya manfaat dari berpuasa yang merupakan bukti kasih sayang Allah kepada kita. Bukti kasih sayang Allah kepada kita saat kita melaksanakan puasa itu sangat banyak. Di antaranya yaitu, pertama, puasa itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sumu tasihu," yang artinya berpuasalah maka kalian akan sehat. Sangatlah sesuai dengan video yang telah kita saksikan tadi, bahwa puasa akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Apakah benar berpuasa itu membuat tubuh kita menjadi sehat? Suatu pabrik seperti pabrik handphone, pabrik kendaraan, tentu sudah mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakan atau untuk merawat handphone atau kendaraan tersebut. Berapa kapasitasnya, berapa ukurannya, kapan harus diservis, kapan harus diganti olinya atau spare partnya. Nah, begitupun pula manusia. Allah telah menciptakan manusia. Tentu Allah tahu bagaimana cara merawat tubuh kita. Salah satunya adalah dengan berpuasa, di mana sehari-hari tubuh kita mengkonsumsi makanan tanpa henti. Namun, di bulan puasa ini, tubuh kita ada jeda, ada istirahat. Berapa jam kita mengkonsumsi makanan, berapa jam tubuh kita harus selesai mencerna makanan, dan berapa jam setelah itu tubuh kita akan siap mengkonsumsi makanan lagi. Nah, dalam bulan puasa ini, dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita sudah melakukan itu semua. Yang mudah-mudahan selain kita bisa menjalankan kewajiban kita, selain itu juga tubuh kita akan menjadi sehat. Yang kedua, apa makna dari bulan Ramadan adalah sebagai kasih sayang Allah? Bukti kasih sayang Allah yang kedua dalam bulan Ramadan ini yaitu dengan menjalankan ibadah puasa, Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Orang yang baru berbahagia saja akan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Ada suatu perkataan, "Man fariha biduhul Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang bahagia saat datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Justru inilah yang menjadi bukti bahwa Allah benar-benar sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita terjerumus dalam siksa api neraka. Maka Allah adakan atau Allah memberi kewajiban kepada umatnya untuk melakukan puasa. Selanjutnya, apa bukti kasih sayang Allah kepada kita di bulan Ramadan? Yang ketiga, yaitu bukti kasih sayang Allah di bulan Ramadan, yaitu dibukanya pintu surga yang seluas-luasnya. Apa tandanya bahwa di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka seluas-luasnya? Setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ganjarannya 1, ada yang berlipat jadi 10 dan sebagainya.
ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik ibadah wajib, ibadah sunnah, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana saat kita lakukan di bulan Ramadan? Pada saat bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu nilai pahalanya menjadi ibadah wajib. Nah, ibadah-ibadah yang wajib pahalanya akan diberikan lagi berlipat-lipat kali dari bulan-bulan di luar Ramadan. Pada saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan, satu huruf dari yang kita baca itu ganjarannya dibalas dengan 10 ganjaran yang artinya berlipat dari di luar Ramadan. Dan bagaimana dengan ibadah-ibadah lain, seperti kita bersedekah, kita membantu atau menolong orang lain, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, maka tentu itu akan dibalas lebih baik lagi dari di luar bulan Ramadan. Dari beberapa yang tadi Bapak sampaikan, seperti dengan berpuasa tubuh akan menjadi sehat, dengan berpuasa Allah akan menjauhkan kita dari api neraka, dengan berpuasa Allah akan membukakan pintu surga untuk kita, itu adalah sebagian kecil dari bukti kasih sayang Allah yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Apa selanjutnya yang kita lakukan setelah kita mengetahui bukti-bukti kasih sayang Allah kepada kita? Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga kualitas maupun kuantitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ada perbedaan-perbedaan kualitas orang-orang yang melakukan puasa. Ada orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan haus. Ada orang yang melakukan puasa dengan menjaga seluruh tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik. Ada juga orang yang berpuasa sampai kepada tingkatan yang menjaga hatinya dari yang selain Allah. Namun kita, apalagi kalian sebagai anak-anak, cukup melatih diri untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syarat dan rukun-rukun yang kalian tahu. Waktunya kapan, apa yang membatalkan puasa, rukunnya apa, saat kita sebelum dan pada saat melakukan puasa. Itu saja mungkin sudah cukup untuk kita lakukan untuk menjaga kuantitas dan kualitas puasa kita agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak rasa tidak akan banyak juga yang akan Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.